Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama di sini belajar bersama. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam thalabul ilmi. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, kemarin sudah saya bagikan materi tentang menjaga martabat diri dengan menjauhi perbuatan atau pergaulan bebas dan zina. Kemarin juga sempat ada video, sudah dilihat ya? Sudah dilihat? Halo? Kemarin sudah dilihat? Cek. Jadi di video itu sudah cukup jelas ya, mana-mana yang termasuk perbuatan atau pergaulan bebas dan mana yang tidak. Dan kemarin sudah ambil LKS ya? Iya Pak, sudah. Nah, kalau sudah ambil LKS bisa sampean buka itu di halaman 65 ya. Jadi di situ pengertian, terus faktor, dampak, kemudian di halaman berikutnya cara mengatasinya. Nah, langsung saja saya ingin ada yang menanggapi di video kemarin. Mana ya? Ya ini. Bentar. Yang menanggapi akan saya berikan poin di sewa. Ini karena bersama ya agak banyak ya. Silahkan yang menanggapi nanti sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Akan saya tulis. Nah, di dalam video kemarin ada sebuah renungan ya. Jadi mengapa saat ini kok banyak remaja yang rela kehilangan kehormatannya demi kepuasan semata? Maksudnya kemarin kan sudah kita jelaskan di dalam pergaulan bebas itu banyak anak yang berpacaran tanpa batas ya. Jadi ada juga yang sampai melakukan hubungan di luar perkawinan. Kemarin zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu namanya zina. Ayo, zina yang dilakukan orang yang sudah menikah adalah zina. Siapa yang jawab? Anissa. Ya. Anissa kelas 10 MIPA 4. Absen berapa? 5. Jadi zina muhson, zina orang yang sudah pernah menikah, baik yang masih statusnya menikah maupun yang sudah bercerai, janda duda. Itu zina muhson. Hukumannya kemarin hukuman rajam sampai mati. Ya. Kemudian zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah disebut zina khairumsan. Di sing jawab sing di Naufal. Zina khairumsan. Oh, Gagus. Gagus kelas Gus. Bagus absen berapa? Absen
15 ya. Jadi zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, yang memberi tanggapan akan saya berikan poin. Mengapa banyak remaja yang berpacaran atau bergaul itu sampai merusak kehormatannya demi mencapai atau kepuasan semata, kepuasan yang tidak abadi. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelas nomor absen. Ayo. Mengapa banyak orang yang mencari kepuasan sesaat? Silahkan. Lambaikan tangan ya, nanti biar saya tahu siapa yang menjawab. Yo, mempersingkat waktu silahkan. Halo. Mengapa banyak orang yang saat ini kok rela merusak kehormatan dan mencari kepuasan sesaat? Silahkan angkat tangan. Nadia, silahkan Nadia. Nadia kok hilang? Nadia. Yang lain silahkan. Nadia tidak jadi menjawab kelihatannya. Ya Nadia, silahkan Nadia dinyalakan mic-nya kalau sudah angkat tangan, dinyalakan mic-nya. Bingung gitu iki, nyalakne mic-nya bingung. Ayo. Silahkan. Sawi ini. Nadia, silahkan dinyalakan. Tadi kan sudah mengangkat tangan toh. Atau yang lain, silahkan. Silahkan dijawab. Sugeng, silahkan. Langsung. Baru diangkat kok diturunkan lagi. Ini jaringannya atau apanya? Sugeng atau Dwi? Silahkan Dwi. Jaringannya. Saya Pak. Ya. Karena lemahnya iman. Terus? Dan kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama. Dwi absen berapa? Absen 7. Absen 7. Ya. Kurangnya iman dan lemahnya pengetahuan agama. Sugeng? Angkat tangan silahkan. Sugeng, Mas Sugeng. Halo? Gak jawab. Angkat tangan ini kelihatannya mana ini? Ada lagi yang menanggapi? Jadi jawaban dari Dwi itu lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan agama. Nah, jawabannya juga masuk akal sebenarnya. Firda, silakan Firda. Salah satunya bisa karena keadaan ekonomi keluarga, kurang berhati-hati dalam berteman, lingkungan setempat yang kurang baik. Firda absen berapa? 11, Pak. Firda absen 11. Ini jawabannya lebih spesifik ya. Jadi juga masuk akal kurangnya atau lingkungan tadi. Ada lagi jawaban yang lain? Jawabannya semuanya benar. Jadi itu faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi. Kemudian yang kedua, mengapa banyak terjadi perkosaan? Ya, dan banyak orang itu bangga mengumbar
auratnya di depan umum. Kalau sampean tahu di Instagram, terus neng TikTok, gitu, itu kenapa banyak yang berlenggak-lenggok terus kelihatannya bangga menampakkan auratnya? Silahkan. Apakah itu salah satu penyebab pemerkosaan tadi? Silahkan angkat tangan Ben Prof Dimas ya. Iya. Silahkan Dimas. Oh, mencari ketemu, Pak. Mau mencari Kebenaran. ketenaran. Dimas absen berapa? Akses plus Berapa? 11. Kelihatannya jaringannya ini masalahnya. Dimas IPS apa IPA? IPA. IPA 4. Ya, absen 11. Sudah tadi PS. Jadi mencari ketenaran. Ada lagi yang lain bentenar. Jadi nek aurote ketok ya sampai mlebu berita sing kayak berita yang heboh kemarin 15 detik 16 detik. Itu biar tenar. Ya, ada lagi mungkin jawaban yang lain selain mencari ketenaran? Nadia? Karena ingin mencari perhatian orang lain, Pak. Mencari perhatian caper. Capernya sampai los-losan ini. Nadia absen berapa? 23, Pak. 23. Jadi sampai ingin diperhatikan sampai membuat video sing wah dan viral. Ada lagi jawaban yang lain? Pas. Jadi dari jawaban berdua, jawaban Dimas dan Nadia cukup jelas. Jadi ingin viral, ingin terkenal, terus biar mendapat perhatian. Jadi kelihatannya dari jawaban Nadia ini yang paling masuk akal. Biasanya wanita-wanita yang sering mengumbar aurat di internet, joget-joget, terus benike dicepot terus guys. Saya kalau buka Facebook kadang enek kumpulan video TikTok hot yang keluarnya seperti itu. Nah, apakah menurutmu itu adalah penyebab dari maraknya perkosaan? Silahkan, ada yang menanggapi. Gara-gara video itu apakah bisa memicu banyaknya pemerkosaan atau tindak pemerkosaan? Ayo, silahkan yang menjawab. Deva, silahkan Deva. Iya Pak, karena itu seperti memancing gitu Pak. Kayak seperti menggoda lagi, akhirnya bisa terjadi. Deva absen? Absen 9, MIPA 4. Ya. Terus Sugeng mau menjawab. Silahkan. Sugeng jawaban saya sebenarnya sama Pak. Karena kalau kita jawaban saya sebenarnya sama Pak. Ya. Kalau kita lihat Pak. Sugeng absen berapa? Berapa? 23. Kelas? 23. Kelas berapa? MIPA 4. MIPA 4. Ya. Jadi sekarang saya rubah pertanyaannya. Kira-kira yang salah atau penyebab perkosaan itu yang paling salah perempuan yang mengumbar aurat yang berlebihan tadi, memakai pakaian hubungannya dengan semester 1 berpakaian laki telanjang, atau memang pada dasarnya laki-laki saja yang memang garangan. Kelihatannya kalau menurut pendapatmu yang paling kalau kita menyalahkan, yang paling disalahkan ya, yang paling menyumbang kesalahan terbesar itu wanita sing mancing-mancing opo laki-laki sing memang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Silakan yang mau menanggapi.
Wanita yang mancing. Dimas wanita yang mancing-mancing. Terima wanita nih. Jadi karena wanita, wanita. Ada lagi jawaban yang lain? Semuanya, Pak. Semuanya, siapa yang jawab? Aldirga. Semuanya. Ya. Afifah, silakan Afifah. Hilang nih. Nadia, silakan Nadia. Hilang. Yang dua wanitanya Pak. Kalau menurut saya yang Disopok salah, satu-satu dulu. Afifah dulu, silakan Afifah. yang salah itu laki-lakinya, Pak. Laki-lakinya, kenapa laki-lakinya salah? Terus siapa tadi? Nadia, silakan Nadia. Yang salahnya wanita Pak, karena kan dia tahu ketika dia berpakaian seperti itu pasti akan mengundang maling. Iya. Jadi mengundang syahwat. Masih Kalau menurut saya yang salah itu laki-lakinya, Pak. ya, kenapa Soalnya Afifah? saya Dinyalakan saya mic-nya. pernah baca berita atau artikel bahwa ada beberapa perempuan berkudung itu juga diperkosa walaupun berkudung. Jadi pernah Jadi baca walaupun bukan masalah pakaiannya. Jadi bukan masalah pakaiannya. Ada yang berkerudung tapi juga menjadi korban pemerkosaan gitu ya. Nah, mari kita bahas sekarang. Pernah dengar atau banyak berita pemerkosaan dan lain sebagainya. Sampai ada yang korbannya setelah diperkosa kemudian dibunuh dan dibuang. Iya. Iya, Pak. Jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tadi banyak yang sependapat asal muasalnya itu adalah banyaknya video-video yang ada di media sosial. Jadi laki-laki itu punya berapa nafsu toh? Masih ingat? Laki-laki punya berapa nafsu? Kayaknya sing ngiling. Laki-laki itu punya 1 nafsu dan 9 akal. Kalau wanita itu punya 9 nafsu dan 1 akal. Nah, kenapa kok yang menjadi korban pemerkosaan itu kebanyakan wanita? Kenapa kok nggak ada berita misalnya Naufal itu menjadi korban pemerkosaan 9 wanita? Belum pernah dengar ya? Jadi kalau di Indonesia itu kebanyakan korban pemerkosaannya adalah wanita. Tapi kalau di luar negeri beda lagi, Kak. Ada yang laki-laki menjadi korban pemerkosaan ada. Jadi kenapa kok banyak laki-laki yang menjadi pelaku? Laki-laki itu punya 1 nafsu tapi punya 9 akal. Nah, dia berusaha mempergunakan 9 akalnya ini untuk memuaskan 1 nafsunya. Coba di garis bawah. Jadi laki-laki itu hanya punya 1 nafsu, tapi punya 9 akal. Akhirnya apa? Akalnya banyak. Piye ben carane memuaskan hasrat nafsunya itu bagaimana? Maka dia omongannya manis dan lain sebagainya ya. Jadi agar nafsunya itu bisa terpenuhi, tersalurkan. Nah, kemudian wanita itu hanya punya 1 akal, tapi punya 9 nafsu. Kok bisa, Pak? Nah, berpacaran, ya, orang berpacaran atau orang melakukan zina itu asal muasal atau
benteng pertamanya yang ditembus apa Cak? Atau yang hilang apa? Mengapa dia sampai bisa berpacaran dan sampai melakukan perbuatan yang mengarah ke zina? Kenapa? Ada yang menjawab, ada yang bisa menjawab? Halo? Silahkan. Apa yang menyebabkan atau penyebab utama zina itu apa tuh sebenarnya? Apa yang hilang? Sugeng, silahkan Sugeng. Lemah iman sama nafsu yang terlalu tinggi, Pak. Hampir. Ya, hampir benar. Mendekati. Sing paling menyebabkan cara bahasa enaknya itu yang menjadi kunci dari kemaksiatan itu hilangnya apa toh? Deva? Ayo Deva atau Diana? Memandang wanita yang tidak halal baginya. Bagus kesan jawab. Novel. Memandang wanita masih belum. Itu juga benar sebenarnya, tapi awal mula bahwa zina itu bisa terjadi karena hilangnya apa? Diana? Novel? Novel kok Diana. Novel, ayo. Wes, kuwi tok. Sugeng? Hilangnya rasa malu, Pak. Hilangnya rasa malu, Pak. Sugeng hilangnya rasa malu. Lho, jawabannya Sugeng sing bener. Sugeng absen berapa tadi? 23 ya? Jadi jawaban 33, dari Pak. Sugeng itu 33, yang Pak. paling benar ya. Hilangnya rasa malu. Zina itu bisa terjadi. Ya, pergaulan bebas itu bisa terjadi karena hilangnya rasa malu. Itu jawaban yang paling Malu. benar. Poinmu akeh dhewe iki. Bener jawaban. Saya tulis dulu ya. Absen 33. Wes, absen 23. Jadi jawaban dari Sugeng yang paling Hah? Absen 33. Oh, 33 nek nulis 23 sampean. Untung mbak Leng nih, ya. Jadi mari kita bahas kenapa kok zina itu sebabnya hilangnya rasa malu. Bisa lihat tangan saya ya. Nah, ini adalah kunci dari kehormatan seorang wanita. Kalau ini terbuka ya kehormatannya hilang. Kalau seperti ini kehormatannya terkunci atau masih tersegel. Apa yang membuka segel pertama benteng utama wanita itu adalah rasa malu. Coba kalau sampean di angkringan nggak kenal orang, terus sampean ning kono buang gas, neror, dan terornya padahal mbok empet terus ternyata nggak kuat, sing biasanya suaranya ya di situ ternyata seperti bom atom. Ya, pada saat itu suasana hening, nggak ada musiknya pas mati terus sampean mengeluarkan gas bom atom. Apa yang akan terjadi di kafe itu, Cak? Hah? Kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang memandang seperti apa? Marah atau gumun atau apa? Halo? Marah, Pak. Nah, bandingkan sampean punya teman dekat toh, misalnya satu kelas misalnya. Pas mangan tiba-tiba buang gas, dos. Temanmu marah enggak? Kira-kira? Marah mau malah gusu? Marah. Tenan. Marahnya marah
tenanan apa malah guyu kok bocah kok mangan ya. Guyu, Pak. Lah, di situ sampean malu ndak kalau dengan teman-teman? Malu. Mosok. Malu, Pak. Karena kancamu biasa mosok malu. Lebih malu mana Kak dengan tadi di tempat umum terus tidak ada yang kenal tiba-tiba sampean buang gas. Ayo. Lebih malu di tempat umum, gak ada yang Nah, kenal. jadi apa? Malu tadi loh, Cah. Nek wis kenal. Lah apa? Pacaran itu awalnya kalau orang yang nggak kenal mesti malu. Ya toh izin, Arab nyopo izin, ngingeti izin dan lain sebagainya. Maka perbuatan zina itu bisa dicegah kalau tidak kenal, ya, karena malu tadi. Lah, kalau malu itu sudah dihilang ya, sudah hilang karena sudah kenal, terus kenalan toh. Nah, akhirnya kalau sudah kenalan terus dekat, terus misalnya sampai pacaran misalnya. Nah, pacaran tadi kan kalau belum ketemu, belum kenal, pasti dia malu tuh dipandang atau lain sebagainya. Nah, yang kedua kira-kira apa? Setelah hilangnya rasa malu, segel kedua apa kira-kira? Yang bisa membuka kunci. Apa kira-kira? Setelah malu apa? Ini loh, bait kedua ini loh. Jaringane apa bocahe iki sing. Apalagi Sugeng atau Noval? Aurat, Pak. Bukan. Setelah Oh, kenal, bukan. apa yang dilakukan kira-kira? Halo? Yang lain kelihatannya hanya mendengarkan pada banyak Tiara, Vicky, Wahyu, Julia, Putri, Maufiro, Kurnia, Satria, Sherly, Sri. Oke. Nah, yang kedua itu setelah rasa malunya hilang, pegang nggak? Mau megang. Ya toh? Kalau sampean dengan temanmu memegang itu berani nggak? Misalnya demek ngene atau demek itu berani nggak kalau dengan teman? Boten. Berani kalau teman, Pak. Berani kalau misalnya ngelopak kau beri puak karena guyon. Oh bocah cek urip tuh ya pas mlebu atau kemarin ya pasti berani toh. Iya, Berani Pak, memegang berani. atau kontak fisik guys bahasanya kontak fisik tapi sing ya kalau wanita itu misalnya dengan orang yang tidak dikenal kalau sampean dipegang tanganmu mau ndak? Nggak mau. Boten. Ngomongin ganteng loh kayak Lee Min Ho ya. Itu Le Min Ho kan Le Min Ho. Ganteng terus dipegang tanganmu, wah diomong nih kamu cantik banget hari ini. Bahasane Korea Kak Roa, ya. Itu kira-kira kamu mau apa tidak? Wanita. Nggak. Tenane, Nggak. Le Min Ho loh. Nggak kenal. Ya. Ndak, Deva karo Nina ndak. Nah, terus kalau wanita berpacaran, padahal gantengnya loh sih ganteng Le Min Ho sih gak kenal gak gelem. Tapi kadang mohon maaf pacare wis rocker dalanan rambutnya sing disemir kuning, oren, pink. Aku sampai ya Allah delok pas saya kemarin takziah ke Rejoso, ya di depan saya ada dua pemuda itu rambutnya ning kene oren. Ya iki ketoke pemuja kucing oren ya. Jadi saya berdosa karena di dalam batin saya itu zina ya. Jadi wong rambut di semir kayak ngono ben apa, jane ben sangar ngono malah kayak apa jenis dagelan. Batin saya seperti itu dosa ya. Jadi saya juga harus bertobat karena ngrasani wong ning dalan itu dosa. Ya. Jadi apa namanya wanita itu kalau sudah hilang rasa malunya seburuk apapun pacarnya dia mau dipegang. Ayo pulang yuk kadang mohon maaf salim aja dicocok
Wah, mbah, Masya Allah. Karo wong tuane mbuh gelem pegak. Tanyanya seperti itu. Kalau sudah dua segel ini, segel ketiga apa kira-kira? Yang mau mengarah ke zina. Ini tadi kan sudah zina sebenarnya, tapi zina yang lebih besar apa? Segel ketiga. Setelah pegangan Zina adalah hmm? Zina mata, Pak. Zina mata cek kenalan gimana zina mata, terus zina anggota tubuh. Nah, sing membuat segelnya runtuh lagi apa dah? Wanita itu kalau sudah disentuh, ya harus akalnya hilang, nafsunya satu muncul, ya nafsunya dua muncul kan punya 9 nafsu. Disegel kayak QB, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga apa kira-kira jawabannya? Kontak fisik yang lebih. Jadi yang tahu? Cium, Pak. Apa? Dicium. Belum. Sebelum dicium, mosok bertekel tangannya langsung, wah ya langsung ditabok kiwa tangan awakmu. Kan ya. Ya Pak? Ya kilo jawabannya bener jawabannya Anissa. Karo Nina dipeluk. Wes. Ya Allah, enak. Nek karo bojoku ya. Jadi sampean gak usah mikir sing aneh-aneh sih. Ini kita membahas ya. Kalau sudah dia hilang rasa malunya yang dulu nggak mau ketemu, sekarang pengen ketemu. Dulu nggak mau dipegang, sekarang mau dipegang. Dan segel yang berikutnya itu dipeluk. Ya jalur enek wong bebaneng terus tiba-tiba meluk kongguri itu piye perasaan. Ya. Cicip. Ya, terus misalnya sapa meng Dimas Iya, misalnya Pak. enek cedok wayu Mas, tiba-tiba dia juga pakaiannya you can see terus populer bupati kuwi tiba-tiba ngerangkul sampean kongguri iki sing lanang tiba-tiba dirangkul cewek kongguri berontak apa malah mbok terus nih Kalau nggak kenal, belum, Pak. kalau nggak kenal gimana Belum, Pak. berontak tenan lah oh ayu lho bay kaya sapa Raisa putih gimana Anu, Pak. Dia membayangkan nih bocah. Terus tiba-tiba kalau dia bilang, Mas, penak pura. Paham maksud saya? Jadi laki-laki itu kadang seperti itu. Kadang wayu atau bisa ngomong, Mas, penak pura. Suaranya pada lanangnya ya. Jadi Dimas kelihatannya menikmati meskipun tidak kenal ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu bedanya seperti itu. Nah, jawabannya tadi benar. Kalau sudah hilang rasa malunya dia mau dipegang, kemudian dipeluk. Terus jawabannya Dimas tadi, kalau sudah dipeluk dan sudah mau dicium, wes, dia akan ke zina yang lebih tinggi. Maka satu-satunya segel yang belum terbuka ini kenapa jauh? Karena ini wanita akan menggunakan akal dan hatinya. Apakah dia mengiyakan atau tidak? Kunci dari perzinaan itu ada pada wanita sebenarnya. Kalau wanita itu menolak, maka zina itu tidak akan terjadi. Semanis apapun yang dikatakan laki-laki selama wanita itu punya prinsip menjaga harga dirinya, maka itu tidak akan terjadi. Bukan salah wanita sebenarnya, karena wanita hanya memiliki satu akal. Dan kalau wanita itu sudah tersentuh hatinya, maka akalnya itu hilang. Hanya ada nafsunya dan hatinya. Karena wanita itu kebaperan ya gue. Jadi dia selalu menggunakan hati. Nek wis hatinya tersentuh ya wis. Laki-laki mau apa saja monggo itu yang paling berbahaya. Ya. Nah, ini kalau yang terakhir apa ya tadi ya bisa dikatakan hohihe. Hohihe apa sing bahasa gaul saiki mantap-mantap gitu. Ya. Jadi itu kuncinya semuanya ada pada wanita. Ini bukan pemerkosaan ya, ini zina. Jadi zina kenapa banyak terjadi karena satu tadi hilangnya rasa malu. Kedua,
karena sudah mau dipegang. Kalau sudah mau dipegang, wah ki lampu kuning ki, dia mau dipeluk wes. Kelihatannya tanda baik, dipeluk sudah mau maka dicium. Kalau sudah mau dicium, wes ini sudah sangat sulit untuk mengendalikan nafsunya. Kalau sudah sulit maka hanya satu ini cah, tinggal satu segel saja yang belum terbuka. Kalau sudah terbuka, ya sudah wes senangmu. Itu yang akan terjadi. Naudzubillah summa naudzubillahi min balik. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi itu Saman harus punya prinsip menjaga diri dan kehormatanmu. Ya. Jadi memang benar apa namanya tidak bisa disalahkan tapi kunci utamanya ada pada wanita. Dari sini ada yang ditanyakan silakan sebelum nanti kita akhiri. Stabil jaringannya. Ada. Wah, woi, pedot. Karena ada gangguan kita keluar dari pelajaran. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kelihatannya kalau menggunakan email guru belajar ini masih belum ready 100%. Karena dari kemarin banyak terjadi seperti ini. Kalau memakai Google atau Google Meet biasa itu lancar. Kalau pakai ini harus ekstra bersabar sampai putus jaringannya. Aduh, jaringannya putus. Saya kembali benda nih. Email yang biasa saja. Yuk. Putus.
Terus apa sih yang saya maksud nih? Kacau nih. Ya lah. Ini kelihatannya putus ya jaringannya. Jadi kita akhiri saja di sini karena kelihatannya jaringan saya yang bermasalah ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang ya. Sebelum saya akhiri sampai saya ada 2 nggak bisa masuk ya. Adakah yang ingin bertanya? Ya, jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini karena jaringannya memang agak bermasalah, mohon maaf ya. Jadi semoga nanti kita minggu depan bisa kembali melakukan Google Meet ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.